Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Ristanti dengan nomor induk mahasiswa 20080860060 dari Pendidikan Biologi kelas PB1C akan memaparkan presentasi mengenai sistem gerak khususnya pada hewan. Sistem gerak meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif. Yang kedua adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan yang ketiga adalah sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga menjadi rangka. Sistem gerak yang pertama adalah rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif. Gerakan rangka disebabkan karena adanya otot. Perbedaan bentuk kerangka tulang dan otot hewan mamalia menyebabkan berbeda kelincahan oleh beberapa hewan. Kelincahan hewan mamalia saat bergerak tergantung pada kekuatan kaki belakangnya sebagai pendorong utama. Secara umum, pada hewan dikenal ada 3 macam rangka. Yang pertama, hidrostatik. Hidrostatik berupa cairan tubuh hewan yang ditahan di bawah tekanan dalam komponen tubuh yang tertutup. Efek kerjanya sama dengan sistem otot yang dapat memberikan sokongan untuk memelihara bentuk hewan, merayap, dan menggali lubang bagi hewan yang ada di perairan. Yang kedua, eksoskeleton. Eksoskeleton merupakan deposit pembungkus keras pada tubuh seekor hewan. Moluska dan arthropoda merupakan hewan yang mempunyai sistem rangka eksoskeleton ini. Yang ketiga, endoskeleton. Endoskeleton terdiri atas pendukung yang keras, seperti tulang yang terbungkus di dalam jaringan lunak seekor hewan. Hewan vertebrata dan manusia merupakan contoh-contoh yang memiliki sistem rangka endoskeleton. Berikut adalah proses penulangan atau ossifikasi. Proses penulangan yaitu suatu proses pengerasan tulang. Tahapan pembentukan tulang. Yang pertama, kartilago atau tulang rawan. Yang kedua, ban periosteum terbentuk. Ban periosteum adalah lapisan membran fibrosa tebal yang meliputi hampir seluruh permukaan tulang. Yang ketiga, perkembangan pusat ossifikasi primer. Yang keempat, masuknya pembuluh darah. Yang kelima, rongga sumsum tulang terbentuk. Yang keenam, penipisan dan pemanjangan ban atau tulang. Yang ketujuh, pembentukan pusat ossifikasi sekunder. Yang keenam, sisa kartilago sebagai lempeng epifisis. Yang kesembilan, pembentukan batas epifisis. Nah, alat gerak yang kedua yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena mempunyai kemampuan kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang. Otot menempel pada tulang sehingga tulang dapat bergerak. Otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos terdapat pada dinding semua organ tubuh kecuali jantung dan bekerja secara tidak sadar. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah penggerak anggota gerak. Otot lurik bekerja secara sadar dan sesuai perintah otak. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah menyusun organ jantung. Otot jantung bekerja secara tidak sadar dan dapat bekerja terus-menerus, teratur, dan tidak lelah. Nah, yang berikutnya sistem gerak yang ketiga adalah sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga menjadi rangka. Sendi terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sendi mati atau synartoris, yang kedua sendi kaku atau amfiartoris, yang ketiga sendi gerak atau diartoris. Yang pertama, sendi mati atau synartoris. Sendi mati atau synartoris adalah sendi yang tidak ada gerakan. Sendi mati atau synartoris terbagi menjadi 2, yaitu synartoris synfibriosis, yaitu sendi mati yang dihubungkan dengan serat. Contohnya, hubungan antar tulang tengkorak atau satura. Yang kedua, synartoris synchondriopsis, yaitu sendi mati yang dihubungkan dengan tulang rawan. Contohnya, pada hubungan tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartoris adalah gerakan terbatas.
contohnya pada hubungan antar tulang belakang. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartoris. Sendi gerak memungkinkan adanya gerakan yang terbatas yang bebas. Sendi gerak dibedakan menjadi beberapa sendi, yaitu yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel adalah gerakan satu arah, contohnya sendi pada lutut. Yang kedua, sendi pelana adalah gerakan dua arah, contohnya hubungan antar tulang telapak tangan dengan ibu jari. Yang kedua, sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang gerakannya memutar, contohnya pada tulang leher. Yang keempat adalah sendi peluru, sendi yang bergerak ke segala arah, contohnya sendi pada bahu dan pinggul. Nah, sekarang kita masuk pada sistem gerak pada hewan. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian dari tubuh makhluk hidup. Gerakan pada hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Sistem gerak pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem gerak pada vertebrata dan invertebrata. Umumnya, gerak pada hewan lebih jelas terlihat dibandingkan gerak pada tumbuhan. Alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, alat gerak hewan pada vertebrata. 1. Memiliki tulang belakang. 2. Memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, dan badan. Ketiga, memiliki alat pencernaan yang memanjang. 4. Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Yang kedua, alat gerak hewan pada invertebrata. Yang pertama, tidak memiliki tulang belakang. 2. Memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Dan yang keempat, memiliki bentuk tubuh simetri radial. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem gerak hewan vertebrata. Sistem gerak hewan vertebrata sama seperti pada manusia. Hewan yang berada di darat memiliki struktur tulang dan otot tidak jauh berbeda dengan manusia. Namun, hewan yang hidup di udara dan di air memiliki struktur yang khas. Selain itu, hewan-hewan tersebut juga memiliki struktur tambahan pada tubuhnya untuk mendukung pergerakannya. Rangka pada hewan vertebrata. Vertebrata terbagi menjadi 5 filum. Yang pertama adalah Pisces atau golongan ikan, yang kedua adalah Aves atau golongan burung, yang ketiga adalah Mamalia atau golongan hewan menyusui, yang keempat adalah amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat, yang kelima adalah reptil. Nah, sekarang kita masuk kepada rangka hewan vertebrata yang pertama, yaitu Pisces. Ikan atau Pisces termasuk jenis hewan vertebrata karena memiliki rangka yang tersusun dari tulang keras yang mengandung kalsium fosfat. Ikan hidup dengan habitat di dalam air. Ada yang hidup di air tawar, ada pula yang hidup di air asin. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan memiliki alat gerak yaitu sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang. Rangka tubuh Pisces terdiri dari 1. Rangka aksial. Rangka aksial tersusun atas tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Yang kedua adalah rangka fiskarial. Rangka fiskarial meliputi tulang lengkung insang dan diveritnya. Yang ketiga, rangka apendikular, yaitu sirip dengan pelekat-pelekatnya. Pada ikan terdiri atas 5 sirip tunggal, yaitu sirip punggung, sirip ekor, dan sirip dubur atau anus. Sirip berpasangan atau sirip perut dan sirip dada. Rangka pada hewan vertebrata yang kedua adalah Aves. Burung atau Aves termasuk ke dalam hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Burung memiliki bulu dan paruh yang terbuat dari zat keratin. Bulu pada hewan membentuk sayap dan berfungsi untuk terbang. Seluruh hewan yang dapat terbang dilengkapi dengan tulang dada atau sternum yang sangat kuat dan memiliki lempengan datar yang lebar, yang disebut lunas sebagai sambungan otot terbang. Tulang-tulang burung berongga dan terbungkus oleh otot-otot. Rangka hewan terbang lebih ringan daripada rangka hewan mamalia. Tulang burung sangat ringan namun kuat. Sayap tertarik ke bawah oleh otot yang mengkerut.
ketika sayap diangkat dan otot dada kecil atau supracoracoideus mengkerut. Otot dada besar atau petroalis major mengendur. Ketika otot dada besar dikerutkan dan otot dada kecil dikendurkan, sayap turun dan terjadilah kepakan sayap burung. Rangka pada hewan vertebrata yang ketiga adalah mamalia. Mamalia merupakan hewan menyusui. Hewan ini memiliki tulang belakang sehingga dikelompokkan pada hewan vertebrata. Hewan mamalia ada yang hidup di darat dan hidup di air. Hewan mamalia yang ada di darat bergerak menggunakan kaki, sedangkan yang ada di laut atau paus menggunakan sirip untuk berenang. Nah, saya mengambil gambar pada rangka kelinci. Sistem skeleton atau rangka pada kelinci sama seperti pada mamalia lainnya termasuk manusia. Pada setiap rahang terdapat gigi seri, gigi premolar, dan gigi molar. Rangka dan otot mempunyai hubungan kerjasama yang erat dengan otot. Bahan rangka dibina atas 3 komponen, yaitu tulang, tulang rawan, dan jaringan pengikat. Pada mamalia terdapat 3 macam otot, yaitu otot lurik yang memiliki myofibril, sel otot polos yang berbentuk gelondong, dan otot jantung yang terletak pada jantung. Rangka pada hewan vertebrata yang keempat adalah amfibi. Amfibi umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang yang hidup di 2 alam. Amfibi merupakan satu-satunya hewan yang mengalami metamorfosis lengkap. Amfibi bergerak menggunakan sirip dan ekor karena mereka hidup di 2 alam. Saya mengambil kerangka dari amfibi yaitu katak. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian-bagian yang lunak. Pada fase berudu, tulang-tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Skeleton atau rangka yaitu skeleton aksial atau tempurung kepala vertebrata dan sternum atau tulang dada, dan skeleton apendikular atau kaki. Tempurung kepala terdiri atas kranium yang sempit dan beberapa pasang kapsula sensoris, tulang-tulang rahang. Amfibi mempunyai tengkorak yang tebal dan luas secara proporsional. Sebagian besar amfibi mempunyai 2 pasang tungkai dengan 4 jari kaki depan dan 5 jari kaki pada belakang. Nah, rangka pada hewan vertebrata yang terakhir adalah reptil. Reptil termasuk hewan vertebrata. Reptil memiliki kulit yang bersisi dan terbuat dari zat tanduk atau keratin. Saya mengambil gambar dari rangka kadal. Kadal merupakan organisme reptil berjalan dengan melata, memiliki 2 pasang kaki. Sistem rangka kadal dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu endoskeleton yang terdiri dari skeleton aksial dan apendikular. Skeleton aksial terdiri dari tengkorak, kolumna atau struktur tulang lentur, cerebralis, sternum atau tulang dada, dan rusuk. Vertebrae ekor tidak menulang secara sempurna. Ekor mudah putus tetapi cacat mengalami regenerasi. Kolumna vertebrae terbagi menjadi cervical, toraks, lumbar, sakral, dan caudal. Tulang-tulang sebagian terdiri atas kartilago dan eksoskeleton yang terdiri dari sisik yang menyelubungi permukaan tubuh kadal. Kita masuk pada invertebrata. Hewan invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok hewan tidak bertulang belakang ini merupakan kelompok hewan yang paling banyak di muka bumi. Hampir 12 juta jenis hewan invertebrata yang telah dikenali saat ini yang hidup pada lingkungan yang sangat beragam, mulai dari hutan, gua, lumpur, sampai dasar laut. Hewan invertebrata adalah hewan yang berdarah dingin. Suhu tubuhnya tergantung pada suhu atmosfer. Invertebrata ini terdiri dari 9 filum. Yang pertama Mollusca, yang kedua Annelida, 3 Arthropoda, 4 Coelenterata, 5 Porifera, 6 Echinodermata, 7 Platyhelminthes, 6 Nemathelminthes, dan 9 Protozoa. Invertebrata yang pertama adalah filum Mollusca.
Moluska adalah kelompok hewan invertebrata yang mempunyai tubuh lunak serta multiseluler yang dilindungi ataupun tidak oleh cangkang. Moluska terdiri dari 3 bagian utama yang sama, berupa kaki, massa visceria atau organ internal, dan mantel atau lipatan jaringan yang menutupi massa visceria. Moluska bergerak menggunakan kaki. Kaki moluska berotot dan di telapak kaki mengandung banyak lendir dan silia. Pada sebagian jenis moluska, kaki termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi guna menangkap mangsa. Gastropoda adalah kelas moluska yang memiliki perut sebagai alat gerak. Vertebrata yang kedua adalah Annelida. Annelida juga dikenal sebagai cacing gelang. Cacing tanah sebagai anggota Annelida dapat digunakan untuk memberi gambaran struktur umum filum ini. Sistem gerak cacing tanah. Dinding tubuh cacing tanah mempunyai 2 lapisan otot, yaitu stratum circulare atau dapat disebut lapisan otot sebelah luar dan stratum longitudinal atau lapisan otot sebelah dalam. Jika muskuli atau otot ini berkontraksi, akan menimbulkan gerakan menggelambang dari cacing tanah itu sehingga ia bergerak. Dinding instantin juga mempunyai otot, yaitu stratum longitudinal. Jika otot ini berkontraksi, akan menimbulkan gerak peristaltik yang dapat mendorong makanan dalam saluran pencernaan dan mendorong keluar sisa-sisa pencernaan. Setae atau bulu digerakkan oleh 2 berkas otot, yaitu musculus protractor yang mendorong setae keluar dan musculus reactor yang menarik kembali setae masuk ke dalam rongganya. Jadi, cacing tanah bergerak dengan setae dan kontraksi otot-otot dinding tubuh. Hewan invertebrata yang ketiga adalah Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan tripoblastik coelomata atau hewan yang mempunyai 3 lapisan tubuh dan rongga tubuh sejati. Arthropoda terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala atau kaput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Pada kepala terdapat 2 pasang antena, rahang atas dan rahang bawah. Di bagian dada terdapat kaki yang berguna untuk berjalan dan sayap untuk terbang. Pada bagian perut tersusun atas beberapa segmen. Kerangka luar arthropoda dibungkus oleh cuticula sebagai rangka luar yang terbuat dari protein dan zat katin. Umumnya, di antara segmen tubuhnya terdapat bagian yang tidak mengandung zat katin sehingga mudah untuk melakukan pergerakan. Jumlah kaki arthropoda ini umumnya lebih dari 2 pasang, tetapi semua tergantung pada kelasnya. Arthropoda memiliki alat peraba serta pemotong yang biasanya disebut dengan istilah klisera. Alat gerak arthropoda menggunakan sayap atau kaki. Struktur tubuh invertebrata yang keempat adalah Coelenterata. Struktur tubuh Coelenterata atau Cnidaria. Coelenterata mempunyai bentuk tubuh simetri radial. Hewan tersebut juga tidak memiliki kepala dan segmen tubuh. Pada bagian atas terdapat tulang mulut atau osteum yang dikelilingi oleh suatu tentakel. Tentakel tersebut seperti lengan dan jumlahnya tergantung pada spesiesnya. Pada permukaan tentakel terdapat kapsul kenioblas yang beracun. Di dalamnya terdapat sel pneumatokis yang menyengat serta beracun. Tentakel berfungsi sebagai alat menangkap mangsa, pertahanan tubuh, dan alat gerak. Tubuh Coelenterata pelit atau terikat pada tempat yang terdiri dari bagian kaki, tubuh, dan mulut. Memiliki bagian kaki untuk dapat menempel pada tempatnya, sedangkan yang sifatnya medusa atau tidak terikat tidak mempunyai kaki. Invertebrata selanjutnya yaitu Porifera. Porifera merupakan hewan yang tergolong sebagai hewan dipoblastik atau memiliki 2 macam lapisan. Artinya, dia hanya memiliki lapisan tubuh yang sedikit, namun dia terdiri dari sel yang belum mengalami perkembangan kompleks. Pada dasarnya, Porifera tidak mempunyai sistem gerak yang pasti. Bahkan, beberapa Porifera tergolong sebagai hewan sesil atau
kurang alat pergerakan, atau hewan yang tidak pernah berpindah tempat. Biasanya hal ini akan dapat banyak ditemukan pada porifera yang telah menjadi dewasa. Mereka akan lebih banyak menempel di karang dan memperluas bagian tubuh mereka. Sedangkan pada jenis porifera yang masih muda, masih dapat bergerak. Sebenarnya, jika kita perhatikan gerakan masih bersifat pasif. Pergerakan tersebut tergantung pada arus air yang membawa mereka. Beberapa porifera memiliki lapisan luar tubuh yang elastis dan dapat bergerak dengan bebas. Invertebrata yang keenam adalah Echinodermata. Di sini saya mengambil rangka dari bintang laut atau Asteroidea. Pada setiap cabang terdapat deretan kaki tabung dan berpasangan dengan semacam gelembung berotot atau yang disebut dengan ampula. Dari saluran lateral, air masuk ke ampula. Saluran ini berakhir di ampula. Jika ampula berkontraksi, maka air tertekan dan masuk ke dalam kaki tabung. Akibatnya, kaki tabung berubah menjulur panjang. Apabila hewan ini akan bergerak ke sebelah kanan, maka kaki tabung sebelah kanan akan memegang benda di bawahnya dan kaki lainnya akan bebas. Selanjutnya, ampula mengembang kembali dan air akan bergerak berlawanan dengan arah masuk. Kaki tabung sebelah kanan yang memegang objek tadi akan menyeret tubuhnya hewan ini ke arahnya. Begitulah cara hewan ini bergerak. Di samping itu, hewan ini juga bergerak dalam air dengan menggunakan gerakan-gerakan lengannya. Invertebrata selanjutnya adalah Platyhelminthes. Saya mengambil contoh dari Turbellaria. Turbellaria adalah Platyhelminthes yang memiliki silia atau rambut getar pada permukaan tubuhnya yang berfungsi sebagai alat gerak. Biasanya hidup bebas di air asin dan air tawar. Contohnya adalah Planaria sp yang hidup di sungai yang jernih, laut, serta tempat yang lembab. Cacing tersebut adalah indikator terhadap pencemaran air. Cacing ini mempunyai bintik di kepalanya yang dapat membedakan terang dan gelap. Cacing tersebut juga bersifat menjauhi cahaya. Reproduksi dilakukan secara aseksual dengan fragmentasi serta seksual dengan peleburan gamet jantan dan betina. Jadi, cacing Turbellaria ini bergerak menggunakan silia yang ada di bagian tubuhnya. Invertebrata yang kedelapan adalah Nemathelminthes. Cacing Nemathelminthes sering disebut juga cacing gilik karena cacing ini tidak terbagi menjadi segmen-segmen dan dengan bentuk tubuh yang silindris. Nama lain Nemathelminthes adalah nematoda. Nemathelminthes bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Bentuk tubuh dapat memanjang serta dapat memipih yang membuatnya dapat melakukan gerakan maju atau mundur. Contoh, cacing tambang. Invertebrata yang terakhir adalah Protozoa. Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Protozoa terbagi ke dalam beberapa kelas. Berdasarkan alat geraknya, protozoa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kelas Rhizopoda yang bergerak menggunakan kaki semu, kedua kelas Flagel yang bergerak menggunakan bulu, yang ketiga kelas Silata yang bergerak menggunakan rambut getar atau silia, yang keempat kelas Sporozoa yang menggerakkan seluruh tubuhnya. Amoeba, meskipun hanya berupa kaki semu atau kaki palsu, ternyata Pseudopodia inilah yang digunakan oleh amoeba untuk bergerak dan berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Gerakan amoeba menggunakan Pseudopodia ini disebut dengan gerak amoebid. Ini hal yang wajar karena salah satu dari ciri atau karakteristik protozoa atau protista mirip hewan, di mana Rhizopoda termasuk dalam bagiannya adalah motil atau aktif bergerak. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah wawasan. Sekian, apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.